Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jiwa. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja, walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambat sudah menipu sandung barita semudah kusangka. Yakinkan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati. Gitu aja lah ya. Harus pukul-pukul aja kata orang Medan. Yang berlumpur dan bernoda, di sanalah kini engkau berada. Mengapa, oh mengapa aku tak percaya? Dulu pernah aku mengagumimu, sekarang pun tetap mengharapkanmu. Mengapa, oh mengapa aku tak percaya? Andaikan mungkin ingin daku mengajak kau kembali seperti waktu itu. Tinggalkan saja dan lupakan semua yang terjadi. Anggaplah angin lalu. Sampai kapankah kau harus begini? Mungkinkah kau ingin terus begini? Mengapa, oh mengapa aku tak percaya? Ya gitulah. Oke, kita cerita nih pertanyaan si, aduh jauh kali tadi nih, kejauhan. Bentar kita ambil ya. Si apa nih? Jamal Binjai. Oke. Ini saya tulis
terpaksa kan, HP-nya untuk video. HP-nya cuman sebijon kata, sebijon. You know, HP saya cuma satu. Ya, Jamal Binjai 08583419 sekian. Jamal di Binjai, apa kabar? Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam adik-adikku yang kucintai, yang kusayangi di mana saja berada. Ya. Nah, yang lagi nongkrong mungkin di kafe, ya. Tapi ingat, jaga jarak. Jangan rame-rame, ya. Oke adik-adik, ikuti protokol kesehatan, ya. Kalau nggak penting nggak usah keluar dulu lah, gitu ya. Untuk kesehatan kita, ya. Pakai masker, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah itu, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Oke? Dan kemudian jangan lupa kalau bepergian pulang langsung ganti baju. Gitu, buka baju yang kotor, taruh di tempat yang aman di mana gitu ya. Sebelum dicuci nih. Mungkin belum sempat, masih capek, nggak usah dicuci dulu, besok mungkin mandi bersih-bersih, baru pakai baju yang bersih yang ada di dalam rumah. Jadikan area rumah Anda dan kos-kosan Anda jadi area yang steril gitu. Oke ya adik-adik ya, supaya kita sehat gitu ya. Kalau misalnya batuk-batuk atau apa, langsung minumlah apalah obat batuk yang sesuai dengan adik-adik lah, yang mana yang cocoknya yang mana gitu ya. Kalau agak demam, terasa udah kan nggak enak kita kalau mau meriang tuh, kena angin gitu ya, musan angin sepoi-sepoi itu nggak enak badan itu. Langsung makan obat yang sesuai dengan kita lah, buat flu gitu ya, kan mau meriang nih gitu ya, supaya jangan sempat lemah kondisinya, hinggaplah si virus COVID-19 tadi gitu. Itu nggak pakai salam dia itu gitu. Ya, langsung masuk aja dia. Gitu ya. Adik-adik, supaya kita terhindar gitu. Oke lah, ini dari tadi Jamal Binjai 0858 bener 0858 3419 sekian bertanya nih, Pak, apakah permasalahan dalam skripsi jumlahnya harus 2, tidak boleh lebih? Oh iya. Ini pasti mahasiswa di kampus ini memang kan menerapkan 2 permasalahan esensinya gitu ya, Rahmat ya. Rahmat Jamal Binjai 0858 sekian ya. Ini pasti di kampus nih gitu, karena kampus biasanya menerapkan permasalahan nggak boleh banyak gitu, 2 cukup ya kan, untuk mahasiswa S1, sedangkan untuk tingkat tesis dan disertasi saja 3 gitu kan. Yang penting kan pembahasannya tertuju kepada permasalahan yang 3 ini, jangan kemana-mana gitu. Jadi bisa lebih sebenarnya Jamal ya, Rahmat aja ingat yang tadi aja. Ini Jamal Binjai ya, bisa lebih mal gitu ya, bisa aja gitu. Cuma kalau kita di kampus kan pakai maksimum 2 gitu ya. Kalau memang Anda mau lebih, mungkin permasalahannya di di jumlah halaman. Mungkin kan kita minimalnya 60 halaman gitu skripsi kan. Ya, bukunya minimal 10 lah, jangan pas kali lah 10. Kalau nggak bisa 15 lah gitu, kalau 13 15 lah gitu ya, yang agak tandanya Anda banyak baca buku gitu. Sebenarnya kan ada trik yang saya berikan udah itu di di video-video yang lalu, udah lupa saya nama videonya gitu. Kalau ingin ini saya rasa ini makanya ditanya, kalau 2 mungkin
rasanya halamannya masih kurang nih gitu. Mau 60 halaman dia buat, tapi kurang nih gitu kalau dua permasalahan. Jadi untuk memperkayanya Mal ya, saya panggil Mal aja lah, Jamal gitu ya, bisa. Yang penting pertama, permasalahan pertama misalnya Anda membahas tentang lembu lah misalnya gitu, kita katakan lembu. Anda bahas tentang lembu aja terus gitu ya, dengan pendapat pakar-pakar lembunya tadi, pakar A, pakar B, pakar C, pakar D, pakar E, dan seterusnya gitu. Dan cari juga pendapat pakar-pakar tentang lembu tadi yang berseberangan, yang bertentangan, paradoks gitu, yang tidak sepaham gitu, gitu ya, supaya kaya dia pendapat-pendapat pakar tadi itu, Jamal ya, asik mana aja ya, sorry Jamal ya, gitu ya, saya ingat si Ahmad aja ya. Jadi apa namanya, supaya memperkaya tadi cari yang bertentangan atau yang tidak mendukung gitu. Misalnya pendapat A, B dan C, B, A, B, C, D, E, F ini pendapatnya misalnya lembu itu yang hitam yang bagus misalnya gitu kan. Sedangkan pendapat A, B, C, D, E, F gitu, G, H, I, J, K misalnya ya, G, H, I, J, K mengatakan lembu yang bagus itu adalah lembu yang berwarna hitam misalnya gitu ya. Nah, itu jadi dia bertentangan pendapat itu gitu. Jadi kan kaya dia gitu. Jadi jangan satu pendapat gitu. Pendapat yang mendukung tuh banyak buat gitu. Banyak-banyak aja biar supaya footnote-nya kan banyak jadinya. Dan jangan dari satu buku tekniknya gitu. Walaupun di pendapat A, B, C, D, E ini ada dalam satu buku, pecah dia. Kalau bisa di 5 buku ambil. Pendapat A di buku 1, pendapat B di buku 2, pendapat C di buku 3, pendapat D di buku 4, pendapat E di buku 5. Padahal ada dalam satu buku. Dipecah dia gitu. Jadi pendapat A tadi di buku 1 ambil gitu. Footnote 1. Pendapat B di buku 2, jangan di buku 1 lagi walaupun ada di sini. Supaya dia banyak bukunya, 5 bukunya. Gampang itu. Malu nggak payah itu 5 bukunya. Untuk bukunya, untuk materinya, mau untuk memperbanyak tadi, masukkan tadi pendapat-pendapat pakar tadi, pendapat-pendapat sarjana tadi. Kalau hukumnya sarjana hukumnya gitu, banyak dia ambil pendapat-pendapatnya, kan jadi banyak pendapatnya gitu. Nah, ya, perkaya dengan pendapat-pendapat yang banyak 10 pendapat kenapa rupanya kan gitu. Iya. Kan nanti dikelompokkan yang mendukung misalnya 10, yang menentang 10 juga. Nah, kan gitu ya, 20 pendapat yang tidak sepaham. Lembu putih lebih bagus kata pendapat A, B, C, D, E, F, G misalnya. H, I, J, K, L, M, N, O, P misalnya. Lembu hitam yang baik. Diadu pendapatnya gitu. Ya kan gitu. Itu kesimpulan nanti kan nih. Jadi udah bahas lah itu di pembahasan gitu kan. Udah lembu terus, jangan lari dari mana-mana gitu. Jadi konsisten cerita lembu, lembu putih, lembu hitam, lembu putih, lembu hitam, diadu dia gitu kan pendapat-pendapatnya. Apa keberatan yang mengatakan lembu putih itu nggak bagus misalnya dari pendapat pakar yang katanya lembu hitam lebih bagus. Apa keberatannya kok lembu hitam lebih bagus daripada lembu putih? Mungkin juga sebaliknya, apa alasan mereka lembu putih lebih bagus gitu. Nah, dibuatlah di pembahasan tuh gitu, dia uraikan gitu ya, supaya nanti di kesimpulannya nomor 1 tentang lembu hitam dan lembu putih tadi. Nah, baru yang kedua tentang kambing, misalnya kambing hitam dan kambing putih, ya seperti itu juga, kambing hitam, kambing putih. Ada 10 pendapat pakarnya yang mendukung kambing hitam dengan segala teorinya, masukkan semua. Yang menentang, masukkan semua, diadu pendapatnya gitu kan. Baru dibuat di kesimpulan 2 gitu. Jadi kesimpulannya 2. Kalau permasalahannya 2, di pembahasan harus 2 gitu. Jangan kemana-mana larinya gitu. Fokus saja tentang itu, lembu dan kambing gitu ya. Ya, yang sepakat dan tidak sepakat dia dengan lembu hitam dan putih, dengan kambing hitam dan putih, masukkan, baru
Di kesimpulannya juga 2 gitu. Jadi gitu, untuk memperbanyak bukunya tadi kan, untuk bukunya 1, dan memperbanyak materinya gitu. Kan ini nampaknya yang jadi masalah saya rasa ini gitu. Ya, Jamal ya, di Binjai, moga-moga selesai lah skripsinya ya. Atau masih proposalnya ya, nggak tahu saya gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Untuk si Jamal di Binjai 08583419 sekian ya. Juga untuk adik-adik yang lain lah, kalau ada masalah yang seperti itu gitu. Ya nggak susah. Ya kalau di kampus kita kan bisa library research aja juga bisa, dicombine kedua-duanya juga bisa, library dengan field research-nya gitu ya. Ya, riset perpustakaan dengan riset ke lapangannya gitu. Ya by teori saja bisa gitu ya. Ya masih levelnya kan masih di situ. Kita nggak inilah ya, apalagi masa pandemi ini kan nggak harus ketemu banyak orang lah gitu ya. Ya, kalau mau riset boleh gitu, tapi adik-adik harus tahu gimana cara riset itu yang benar gitu. Tanya nih sama dosen pembimbingnya lah gitu. Ya, kan udah saya kasih tahu juga itu ya. Saya arahkan juga dikit. Kalau video ada nggak ya? Lupa saya gitu ya. Nah, gitu. Dari bahan risetnya harus benar, si metodologi risetnya juga benar, kuesionernya juga harus sinkron ya dengan permasalahannya itu gitu. Jangan nanti permasalahan tentang lembu dan kambing, tadi pertanyaannya kok tentang kerbau. Ya kerbau kan sejenis lembu dan kambing Pak, misalnya sama-sama kaki 4. Oke lah, memang sama, tapi kan tidak apa ya, memang genusnya lah masih spesies lah kita katakan, tapi kan nggak, agak melenceng dikit lah, maunya yang langsung cerita masalah, pertanyaannya masalah lembu dan kambing gitu, nggak usah tanya tentang kerbau gitu, tentang kakinya sama 4 gitu ya. Kan ada beda biologisnya kan ada beda lah gitu ya, kalau lembu dengan kerbau ya kan gitu. Yang suka satu di kuburan lumpur, tanduknya aja beda ya kan, harganya juga beda. Jadi kalau kita cerita atau di permasalahan kita menceritakan tentang lembu dan kambing, konsisten dia tentang lembu dan kambing di risetnya juga gitu ya, di riset lapangannya itu, risetnya gitu ya. Adik-adik nanti ke dosen pembimbingnya lah lebih ya, karena stylenya kan beda, tapi dari sisi apa namanya, konsistensi itu penting gitu ya. Sama kalau ilmu pengetahuan sama di mana-mana itu gitu ya, standarnya kan sama, kita pakai sama gitu. Cuman mungkin kalau jumlah apanya tadi lah permasalahannya di sini kita 2, kita batasi, maksudnya supaya apalah ya, nggak ngelantur kemana-mana gitu. Iya, kita memang batasi 2 gitu. Iya, karena pun kalau tesis disertasi pun 3 permasalahannya gitu. Untuk S1 bahkan library aja boleh kok gitu ya. Yang penting ada justifikasinya, ada pendapat sarjana yang mendukung gitu, yang menentang, ada pasal-pasalnya gitu. Gitu ya. Ada footnote-nya, justifikasi juga itu yang lupa gitu, diterangkan ya. Itu pendapat sarjana itu dari mana didapat, itu dikutip gitu. Adalah footnote-nya. Kita kan pakai footnote, nggak pakai body note atau endnote ya. Metode penulisan ilmiahnya gitu ya. Adik-adik ya. Jika kalau untuk yang lain sama lah gitu. Kalau stylenya dia pakai endnote ya endnote, kalau pakai body note kan cuman stylenya saja gitu ya. Oke lah, moga-moga bermanfaat lah ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Like, subscribe agar saya lebih semangat ini membuat konten-konten edukasi ini untuk adik-adik ya, adik-adikku ya. Saya kira demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat
malam. Cheerio.